Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di channel saya ini, di channel Maing Review. Pada episode kali ini saya akan membahas masalah harta karun yang tersisa di Malang, khususnya Malang Raya, dan ini merupakan episode atau part 1 bagian 1. Nah, harta karun yang tersisa terpendam di Malang Raya ini apa saja? Ini bukan hanya sekedar emas ataupun koin, uang, benda-benda purbakala dan lain sebagainya, tapi di sini adalah merupakan sebuah candi. Sebuah candi namanya Candi Sri Gading yang baru ditemukan, digali, yang lokasinya berada di Malang Raya, ya, di Kabupaten Malang. Tepatnya di daerah perbatasan antara Singosari dengan Lawang. Nah, coba kita lakukan penelusuran sesuai dengan video ini. Kali ini saya berada di candi yang masih dalam penggalian, yaitu Candi Sri Gading. Nah, di belakang saya ini adalah Candi Sri Gading. Ya. Nah, ini lokasinya berada di daerah perbatasan Singosari dan Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Arahnya yaitu ke timur sekitar 4 kilo dari perbatasan Singosari dan Lawang. Mari kita lakukan penelusuran untuk Candi Sri Gading ini. Nah, ini keberadaan Candi Sri Gading yang ada di perbatasan Singosari dan Lawang. Nah, kalau dilihat dari struktur batunya, ini adalah batu merah yang ukurannya besar-besar. Nah, ini khas dari Kerajaan Majapahit biasanya seperti ini. Nah, atau mungkin ini juga peninggalan akhir dari masa Singosari dan awal dari masa Kerajaan Majapahit. Ya, ini lokasinya. Konon sih katanya juga daerahnya luas sih sebenarnya. Ini belum digali, merupakan harta karun peninggalan zaman sejarah ya. Jadi harta karun ini bukan hanya sekedar emas ataupun uang kuno dan lain sebagainya, tapi wisata sejarah ini yang masih terpendam di dalam tanah ini adalah merupakan harta karun yang bisa dinikmati oleh generasi penerus bangsa ya. Nah, ini dari lokasi dari Candi Sri Gading ya, tampak seperti ini. Konon sih menurut masyarakat daerah sini ini masih luas, tapi sekelilingnya adalah daerah tebu, sehingga kalau misalkan harus mengekskavasi harus membebaskan lahan tebu yang ada di daerah sini ya. Nah, ini untuk area dari Candi Sri Gading. Ini batu-batunya, batu-batu khas dari Majapahit, ukurannya besar-besar, tapi batu bata merah ya, batu bata merah. Di sana ada yoninya. Di sini ada yoninya yang di atas sendiri ini. Nah, di situ tempat untuk melakukan upacara keagamaan di sini ya. Kita coba menelusuri dari sebelah selatan candi. Ini habis hujan sehingga tanahnya berlumpur. Kalau nggak hati-hati bisa terpeleset di sini ya, karena belum dilakukan penataan untuk jalan menuju akses ke Candi Sri Gading ini. Nah, ini kemungkinan adalah sisi selatan dari Candi Sri Gading ini ya. Ini belum digali ya, belum digali, sehingga ini merupakan pintu masuk ke atas sebenarnya, pintu masuk ke atas dari Candi Sri Gading. Ini ada batu-batu merah yang besar-besar yang tidak tahu bentuknya untuk dikonstruksikan dari Candi Sri Gading ini. Kita coba dari sisi depannya. Ini kayaknya menghadap ke timur. Candi ini menghadap ke timur.
Ini sisi depan dari candi. Ini masih ditutupi karena habis hujan ya. Ini menghadap ke timur, menghadap ke matahari pagi ya. Sisi timur dari Candi Sri Gading. Samping-sampingnya juga masih ada batu bata merah yang demikian banyak yang belum tersusun di sini. Ini batu bata merah yang belum tersusun, belum bisa direkonstruksikan karena penggalian ke dalamnya juga masih belum dilakukan, masih banyak ya. Nah, ini merupakan peninggalan dari zaman antara Majapahit dan Singosari kayaknya. Kalau kerajaan Singosari dan sebelumnya biasanya adalah batu andesit, batu-batu alami. Tapi kalau kerajaan Majapahit biasanya batu bata merah seperti ini. Ini ukurannya besar-besar biasanya. Nah, ini ukurannya juga besar-besar sekali. Nah, ini khas dari kerajaan Majapahit yang lokasinya berada di daerah Singosari. Ini yang belum tergali, sehingga daripada melakukan wisata untuk candi yang cukup mahal, mungkin salah satu alternatif. Nah, ini Candi Sri Gading yang lokasinya di Kabupaten Malang di daerah Singosari ini. Ya, untuk melakukan ekskavasi di sini. Konon juga ditemukan arca-arca peninggalan zaman lampau yang ada di lokasi ini dan benda-benda berharga lainnya yang di dalam pokor, ada di dalam tempat itu dari sekitar area Candi Sri Gading ini. Ini lokasinya. Nah. Lokasi dari Candi Sri Gading. Nah, ini di atasnya, sisi atas dari Candi Sri Gading. Jadi kita bisa melihat dari sisi atasnya. Yoninya berada di tengah gitu ya. Yoninya berada di tengah. Untuk media bersembayang di atasnya ini masih ditutupi karena musim hujan sehingga supaya air tidak masuk ke tengah-tengahnya ditutupi dengan terpal di sini. Jadi ini masih dalam proses penggalian untuk Candi Sri Gading yang berada di Kabupaten Malang, tepatnya di daerah perbatasan Singosari dan Kecamatan Lawang. Nah, ini belum banyak informasi tentang candi ini, jadi belum banyak wisatawan yang datang ke sini. Ya, kemungkinan kalau misalkan ini dipublikasikan, akan banyak sekali wisatawan yang datang dan berkunjung di Candi Sri Gading ini. Ini sementara adalah lokasi dari Candi Sri Gading yang tempatnya berada di tengah-tengah kebun tebu. Ini kebun tebu milik masyarakat yang ada di Singosari ini. Ini kebun tebu semuanya ya. Kebun tebu semuanya, sehingga kalau melakukan penggalian atau ekskavasi lebih lanjut maka harus melakukan pembebasan lahan milik masyarakat ini. Milik masyarakat di kebun tebu yang ada di sini. Dan lokasinya demikian ekstrim, kalau misalkan musim hujan sangat licin sekali dan penuh lumpur di sini ya. Penuh lumpur. Nah, ini area kebun tebu yang ada di daerah sekitaran Candi Sri Gading ini. Ya. Ini penampakan dari ujung Candi Sri Gading. Ini sisi barat dari Candi Sri Gading ya. Sisi baratnya nampak seperti ini. Ya, biasanya naik ke atas ya, karena
musim hujan, atasnya juga di sini ditutup juga ya, tutup supaya air tidak masuk ke dalam proses rekonstruksinya. Ini tengah-tengah di sini ada yoninya untuk tempat beribadah, tempat sembayangan di era kerajaan zaman lampau. Ini tampak seperti ini ya. Dari area Candi Srigading di Singosari, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di episode selanjutnya di candi dan tempat wisata sejarah lainnya. Nah, Candi Srigading ini struktur bangunannya belum tertimbun tanah sepenuhnya sih ya. Merupakan bangunan candi. Ini peninggalan dari Empu Sindok. Nah, umumnya candi menghadap ke barat, tapi khusus untuk Candi Srigading ini malah menghadap ke timur. Jadi ini menghadap ke Gunung Semeru. Nah, struktur batu bata dengan diameter ukuran 35 cm, lebar 22 cm, tebal antara 10 sampai dengan 11 cm. Ini terlihat jelas di daerah barat bangunan. Ini merupakan khas sih sebenarnya seperti candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit atau kerajaan Mataram kuno ya. Nah, ini hasil ekskavasi atau penggalian. Selain penampakan lebih jelas bangunan di bagian baratnya, jadi ini tengah-tengah yang ada di gambar ini adalah tengah-tengahnya ya. Kemudian yang digali lebih lanjut ini adalah bagian baratnya, bagian selatan dan bagian baratnya. Sedangkan bagian timur ini belum banyak digali, padahal di situ adalah merupakan pintu masuk dari Candi Srigading ini. Nah, untuk kelestarian ini supaya tidak rusak, maka dibangun atap ya, supaya menghindari terjangan dari hujan, badai dan lain sebagainya. Apalagi candi yang berasal pada abad 10, nah ini rawan rapuh akibat cuaca dan lain sebagainya, karena bahan bakunya atau bahan dari bangunannya ini batu bata merah, bukan batu andesit ya. Nah, ini ditemukan juga beberapa arca di daerah Candi Srigading ya. Ada beberapa arca peninggalan dari Empu Sindok ya. Nah, ini ada beberapa arca peninggalannya ya. Nah, ini ada arca yang sekarang dititipkan di dinas terkait dengan pelestarian candi ini. Nah, arca-arca yang ditemukan di sini adalah arca Nadiswara, arca Agastya, dan arca Mahakala. Nah, kesemuanya di sini terkenal dengan filosofi ajaran Hindu. Ya, bagian dari candi ini merupakan badan candi ya. Nah, ini juga ditemukan patung ya dari sekitaran candi. Nah, kemudian bongkahan-bongkahan juga ada. Nah, ini juga ada kepingan atau lempengan emas yang mungkin berbentuk bokor atau apa, emas asli 24 karat peninggalan zaman dahulu ya, di sekitaran candi. Nah, ini. Nah, menurut petunjuk ini berasal dari prasasti Linggar Suntan. Ada kaitannya dengan Candi Srigading ini ya. Prasasti tersebut menyebutkan adanya bangunan suci Batara Walandit Wicaksono yang berasumsi bisa jadi Batara tersebut merupakan Candi Srigading.
Nah, itu terkait dengan temuan candi yang ada di Kota Malang ya. Nah, oleh karena itu kita perlu lestarikan, jangan kita rusak temuan-temuan itu, karena bangsa yang besar, bangsa yang menghargai karya bangsanya sendiri dan budaya bangsanya sendiri. Matur nuwun, sampai jumpa di episode selanjutnya part 2, temuan harta karun yang lain. Ojo lali like and subscribe-nya.